Oke, selamat pagi eh, semuanya. Selamat pagi Pak Hadianto. Bagaimana Jambi, amankah? Mbak, suara saya terdengar? Cek, cek, cek. Apakah suaranya terdengar? Tes, halo. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, oke. Suara saya terdengar ya Pak Hadianto? Jelas ya? Oh, bagus. Oke, oke. Siap, siap. Eh, oke. Ya, kita ketemu lagi lah ngobrol-ngobrol pagi. Eh, Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana sih dasar-dasar dari apa namanya sintesis protein, ya. Dimulai dari penempelan eh, RNA polimerase di daerah promotor, ya, yang menginisiasi terjadinya proses transkripsi sampai nanti terjadi eh, proses elongasi dan kemudian terminasi. Nah, di mana produk dari transkripsi itu adalah mRNA dan kemudian mRNA sendiri ditranslasi oleh ribosom, ya, di mana tiga basa kemudian akan mengkode satu asam amino. Nah, tapi hari ini kita akan membahas hal yang mungkin jadi pertanyaan kita semua. eh, Bagaimana satu sel, ya kita semua ini kan berasal dari zigot, dari satu sel kemudian membelah, dan akhirnya dari hasil pembelahan itu dia kemudian berubah menjadi sel-sel yang lain. Kita paling gampang lihat aja kulit apa namanya di tangan kita. Kalau kita lihat telapak tangan ini kan warnanya putih tebal gitu, tapi kalau dibaliknya ya kayak kita orang Asia pada umumnya pasti akan warna sawo matang gitu. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, kenapa bisa demikian? Oke, nah, jadi hari ini kita akan membahas sedikit dasar-dasar dari itu, bukan yang advance ya. Dasar-dasar, karena saya juga bukan ahlinya di situ, tapi ya tahulah sedikit-sedikit. Oke, nah di gambar ini kita bisa melihat rangkuman sebagai contoh misalnya. Kita lihat sel lensa mata kita itu bening, ya, sehingga cahaya itu bisa menembus mata dan kemudian sampai di retina. Nah, gen yang sama yang mengkode kristalin ini sebenarnya juga bisa ditemukan di eh, hati, ya, misalnya atau di tempat lain, gitu kan. Nah, tetapi nanti dia bisa berubah, ya, ekspresi, gitu kan. Oke, saya salah di sini itu harus dipakai contohnya adalah, oh ya, oke ya, ini contohnya apa namanya gen yang dipergunakan untuk melihat, ya. Ini melihat di apa namanya di permukaan di udara. Ini adalah spesialis untuk melihat di air. Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga set gen. Kita lihat gen satu, gen 2, gen 3. Nah, kalau kita lihat untuk melihat yang ada di udara atau di permukaan air, ternyata gen yang aktif nanti dari tiga gen yang ada ini hanya satu yang dan tiga yang aktif. Oke. Sedangkan kalau untuk melihat di air itu hanya gen 2 dan 3 yang aktif. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, itu yang akan jadi diskusi kita hari ini. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa untuk melihat di udara dan di air itu sama-sama membutuhkan gen 3. Ya, yang membedakan kemudian kemampuan melihat di air dan di udara, ya itu adalah ekspresi dari gen satu atau gen 2. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas kenapa bisa demikian. Nah,
Mari sekarang kita lihat mengenai bagaimana suatu gen itu bisa diekspresikan dengan melihat dulu pola ekspresi gen dari eukariot. Jadi kalau kita lihat eukariot itu kan DNA-nya berasosiasi atau bergabung dengan atau berinteraksi dengan protein membentuk struktur yang kita sebut dengan nama kromatin. Nah, di SMA itu sudah diajarkan ada dua tipe kromatin, yaitu heterokromatin yang bentuknya lebih padat dan eukromatin yang bentuknya lebih renggang. Nah, biasanya ya heterokromatin yang bentuknya lebih padat itu menandakan gen-gen yang tidak terekspresi. Sedangkan eukromatin yang memiliki kromatin yang lebih renggang itu menandakan area dari gen-gen yang aktif diekspresikan. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan kok ada dalam satu kromosom nanti bentuknya heterokromatin dan eukromatin. Nah, dari sini juga kita belajar bahwa agar suatu gen bisa diekspresikan maka dia harus berubah dari struktur uh, heterokromatin menjadi eukromatin ya agar DNA-nya terurai. Nah, kalau DNA-nya sudah terurai, maka DNA itu akan mungkin untuk ditranskripsi. Oke. Nah, setelah nanti dia ditranskripsi pada eukariot menghasilkan yang kita sebut dengan nama pre-mRNA, kita sudah bahas minggu lalu. Nah, dari pre-mRNA ini kemudian eksonnya itu akan dihilangkan, intronnya akan dihilangkan dan eksonnya akan digabung menghasilkan struktur mRNA. Nah, kalau sudah jadi mRNA, maka dia akan ditransport ke sitoplasma dan kemudian mungkin dia akan ditranslasi kalau dia ditranslasi hasilnya adalah protein, tapi kalau dia tidak ditranslasi dia bisa didegradasi, ya mRNA-nya akan didegradasi. Nah, kalau dia sudah menjadi protein di sini, nah protein itu bisa akan mengalami post translation modifikasi atau modifikasi pasca translasi. Misalnya dia akan dilipat dengan lipatan tertentu, ya sehingga nanti dia berfungsi menjadi uh, fungsi khusus bisa menjadi enzim di lisosom atau di tempat lain atau malah nanti setelah dia disintesis dia akan didegradasi. Ya, jadi kalau kita melihat kemudian tahapan-tahapan ekspresi gen di eukariot, maka di sini kita bisa lihat levelnya adalah yang pertama bagaimana kromatin diubah jadi hetero menjadi eukromatin dulu. Nah, fase berikutnya itu adalah kemudian apa namanya setelah DNA-nya terbuka, ya bagaimana caranya agar RNA polimerase bisa menempel sehingga terjadi proses transkripsi. Ya, kemudian setelah itu fase berikutnya adalah bagaimana ekson dan intron itu akan uh, intronnya dilepas, eksonnya digabung sehingga membentuk mRNA yang utuh. Setelah terbentuk mRNA, ya, bukan berarti mRNA-nya akan pasti ditranslasi, tidak bisa saja ditranslasi atau bisa didegradasi. Ya, nah, kemudian ketika protein terbentuk, proteinnya itu belum tentu langsung aktif. Kita sudah bahas di signaling cell bahwa beberapa enzim untuk bisa aktif, maka dia harus dimodifikasi terlebih dulu. Contohnya misalnya dengan penambahan gugus fosfat atau yang kita kenal dengan nama fosforilasi. Nah, ini adalah contoh struktur. Jadi ini adalah heterokromatin, ini wujud eukromatin. Jadi salah satu yang berperan dalam proses perubahan ini adalah adanya proses yang dikenal dengan istilah asetilasi. Jadi DNA itu sendiri bermuatan negatif, sedangkan protein histon itu bermuatan positif. Nah, sehingga di sini histon itu akan bisa berikatan dengan DNA dengan cukup kuat. Nah, sehingga nanti DNA itu akan ada dalam bentuk kompleks yang padat. Nah, kalau dia bentuk kompleks yang padat seperti ini, RNA polimerase tidak bisa menempel. Nah, tetapi apabila kemudian bagian histonnya ditambahkan gugus asetil, kita tahu histon asetil itu hidrofobik.
maka kemampuan histon untuk berikatan dengan DNA menurun ya karena satunya polar, satunya non polar sehingga akhirnya DNA-nya akan terurai membentuk eukromatin seperti ini. Nah, biasanya eh, komponen regulator dari gen, ya misalnya promotor itu ada di sekitaran eh, area antar nukleosom. Jadi ini butaran bulatan ini kita sebut dengan nama nukleosom. Jadi biasanya promotor itu ada di sekitar area ini. Nah, makanya biar bisa diakses oleh RNA polimerase, berarti dia harus berubah dari struktur seperti ini menjadi struktur seperti ini. Oke. Nah, kemudian selain adanya siston tadi astilasi, ya ekspresi gen itu juga bisa dipengaruhi oleh mekanisme yang namanya metilasi. Jadi metilasi ini terjadi berupa penambahan gugus metil. Oke. Nah, jadi metilasi itu akan berpengaruh terhadap ekspresi gen. Jadi biasanya metilasi yang berpengaruh itu ada di daerah regulator atau daerah pengatur. Nah, kalau dia mengalami metilasi, itu biasanya dia akan susah ditranskripsi. Tapi kalau metilasinya hilang, dia akan lebih mudah eh, diekspresikan atau diakses oleh RNA polimerase. Nah, adanya peristiwa metilasi ini, ya, pada daerah promotor dari gen eukariot itu kemudian berkaitan erat dengan prinsip dari apa yang dijelaskan oleh Mendel ratusan, mungkin sudah 100 sampai 100 tahun lebih ya, bahwa ekspresi dari suatu gen atau fenotip dari seseorang itu adalah interaksi dari gen dan lingkungannya. Nah, pada kasus ini epigenetik ini banyak diteliti hubungannya antara kondisi ibu hamil dengan anak yang dilahirkan. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Jadi ini adalah mutan gen agouti yang warna bulunya kekuningan dan dia mengalami obesitas dan ini adalah eh, mencit dengan mutasi yang sama. Jadi sebenarnya ini secara genetik mereka identik. Ya. Tetapi ketika dalam kandungan, ya jenis makanan yang mereka konsumsi berbeda. Ya. Sehingga akhirnya ekspresi gennya itu berbeda. Nah, karena adanya perbedaan ekspresi gen itu yang menyebabkan fenotip mereka berbeda. Oke. Jadi sebenarnya secara genetik identik, tetapi karena pengaruh konsumsi makanan saat saat ibunya hamil, maka kemudian ekspresi gen pengatur eh, warna rambut ya itu menjadi berubah. Ya, yang satu mengalami metilasi, ya, sehingga tidak terekspresi, akhirnya warnanya jadi gauti seperti ini. Yang satu lagi apa namanya tidak mengalami metilasi sehingga akhirnya dia terekspresi seperti ini. Jadi warna rambutnya kuning dan dia mengalami obesitas. Nah, setelah oke sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke apa namanya pengaturan pada proses transkripsi. Itu kan tadi sebelum transkripsi. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pengaturan di proses transkripsi. Ada pertanyaan atau ada tambahan mungkin dari teman-teman? Oke, kalau tidak, saya izin kepada sebentar.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang mari kita review lagi eh, bagaimana struktur gen dari sel eukariot. Nah, eh, untuk eukariot itu sendiri kita sudah melihat bahwa eh, setiap gen itu pasti akan punya area kontrol yang kita sebut dengan nama promotor. Di sini ini adalah tempat menempelnya RNA polimerase. Kemudian kita punya RNA coding region ya, yang bagian ini ya yang dari ujung sampai ujung. Kemudian ada eh, apa namanya kode terminasi yang artinya nanti proses transkripsi berakhir. Nah, di sini juga kita melihat bahwa pada eukariot gennya itu ada segmen pengkode yang kita sebut dengan nama ekson dan non-coding yang kita sebut dengan nama intron. Nah, selain promotor, di eukariot ini juga terdapat segmen-segmen yang nanti terlibat dalam proses pengaturan ekspresi gen. Nah, ada namanya area kontrol proksimal yang menempel atau bersebelahan dengan promotor. Nah, apa sih gunanya elemen-elemen ini? Nah, elemen-elemen ini adalah tempat melekatnya eh, faktor transkripsi. Nah, kemudian selain elemen yang proksimal yang berdekatan dengan promotor, ada juga elemen yang jaraknya berjauhan atau distal, yang mungkin sering kita sebut dengan nama enhancer, meningkatkan dalam bahasa Indonesia, itu kalau dia meningkatkan ekspresi gen. Sedangkan kalau dia nanti menghambat ekspresi gen, kita sebut dengan nama silencer. Silent itu kan artinya menekan. Nah, dalam ekspresi gen di eukariot, ya, jadi yang ditranslasi itu nanti adalah mRNA coding region ya. Jadi promotor tidak ikut, terminator juga tidak ikut. Nah, sehingga pre-mRNA itu akan memiliki eh, ekson dan intron. Nah, baru kemudian dia akan mengalami RNA splicing atau yang kita sebut dengan proses splicing aja lah, RNA processing. Nah, di sini di mana intron ini akan dihilangkan dan kemudian ekson digabung. Sehingga nanti mRNA dari eukariot itu akan memiliki pertama yang disebut dengan 5 UTR atau untranslated region. Nah, di sini nanti akan ada area yang disebut dengan apa namanya? Kalau di sini, ya ini adalah start codon. Jadi di sini akan ada daerah pengenalan dari ribosom untuk mengenali start codon. Kalau di eukariot itu namanya kosa. Jadi AUG setelah kosa, maka itu akan dianggap sebagai start codon. Kemudian setelah stop codon kita akan melihat three untranslated region. Berarti ini adalah area yang tidak akan ditranslasi. Nah, kok salah satu komponen pentingnya di sini adalah poly-A signaling. Nah, di mana keberadaan urutan ini akan menandai bahwa harus ditambahkan poly-A di bagian ekor. Nah, untuk bagian 5 aksen sendiri itu juga akan terdapat penambahan yaitu berupa guanosin trifosfat. Nah, apa gunanya elemen-elemen tadi? Nah, kalau kita bicara manfaat dari elemen-elemen tadi, saya sudah jelaskan bahwa promotor ya adalah tempat menempelnya RNA polimerase. Nah, biasanya RNA polimerase ini bisa menempel pada promotor karena RNA polimerase mengenali urutan tertentu pada promotor. Yang terkenal itu adalah namanya Tata box. Ya. Jadi ada pengulangan bahasa TA AT seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa RNA polimerase itu baru menempel kalau ada yang namanya general faktor transkripsi. Jadi general faktor transkripsi itu akan menempel ya pada daerah apa namanya promotor dan ini akan membantu RNA polimerase untuk menempel di promotor. Nah, selain itu ada juga protein yang nanti menempel pada daerah enhancer di sini ya yang nanti akan membantu meningkatkan ekspresi dari suatu gen.
Nah, kalau kita bicara tentang posisi dari enhancer, ya, enhancer itu ya bisa ada di hulu gen ataupun di hilir gen. Tetapi kalau kita lihat ya di sini, enhancer 2 ini kan adanya di apa namanya? Boleh dibilang, oh sorry, arah transisinya semua ke sini, jadi nggak cocok di gambar ini. Ya, jadi sebenarnya enhancer itu nanti bisa ada di sini, bisa juga adanya setelah gen. Gimana ya? Di sinilah. Tetapi enhancer itu akan bekerja dengan cara menginduksi aktivasi dari gen yang terdekat. Ya, jadi dia tidak berguna untuk gen yang jaraknya jauh. Nah, ini adalah contoh eh, klasik ya yang eh, menunjukkan kenapa suatu apa namanya protein itu bisa terdistribusi secara berbeda di dalam tubuh kita. Nah, tadi saya di awal sudah Pas sempat gitu dong. Tinggi. eh, Kita sendiri nih. cerita oke, bahwa sebenarnya eh, hati kita itu memproduksi protein yang namanya albumin. Lensa mata kita memproduksi protein yang namanya kristalin. Baik di sel lensa mata ataupun di sel hati itu akan sama-sama memiliki dua gen ini, yaitu gen albumin dan gen kristalin. Tetapi yang unik, kristalin hanya terekspresi di lensa mata, tidak di bagian tubuh lainnya. Albumin itu hanya terekspresi di hati, tidak di bagian tubuh lainnya. Nah, kemudian bagaimana ini diatur? Nah, rahasianya itu adalah terletak pada eh, protein yang ada di dalam sel itu sendiri. Jadi, selama proses diferensiasi sel hati, maka di dalam sel hati itu akan ditemukan protein-protein aktivator yang mampu mengenali enhancer dari albumin, tetapi tidak untuk kristalin. Maka oleh sebab itu, maka dia akan bisa mengaktifkan gen albumin. Nah, sedangkan pada lensa mata, selama proses perkembangannya, protein yang dihasilkan adalah protein yang berperan sebagai aktivator dari kristalin, bukan albumin. Sehingga nanti gen yang aktif di sini adalah gen yang mengaktifkan kristalin. Ya. Jadi perbedaan keberadaan protein aktivator di dalam sel itu bisa menentukan gen mana yang akan terekspresi dan gen mana yang tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, silahkan. Ya, ada pertanyaan atau ada yang menambahkan? Ya, kalau mungkin mengalami gangguan di suara bisa langsung diketik di kolom chat nanti saya bacakan. Oke, kalau tidak saya lanjut. Oke, nah bagaimana caranya ilmuwan tahu adanya urutan-urutan apa namanya segmen-segmen pengatur seperti ini? Ya, oh di sini enhancernya itu ada 3 tempat penempelan protein aktivator. Nah, bagaimana caranya ilmuwan tahu? Nah, ini difasilitasi dengan adanya rekayasa genetika tentunya. Jadi untuk mengetahui misalnya eh, eh, uh, untuk mengetahui misalnya ada berapa protein aktivator sih di daerah regulator dari suatu gen X. Nah, maka yang ilmuwan lakukan adalah mereka akan membuat mutan delesi ya dari area regulator tersebut. Setelah itu, bagian eh, daerah regulator yang masih normal ataupun yang sudah dimutasi dengan sistem delesi atau penghilangan bagian tertentu, itu akan diligasi atau disambung dengan reporter gene. Ya.
Nah, nanti produk yang dihasilkan sebagai reporter gene itulah yang kita amati. Nah, misal di sini sebagai contoh, ketika eh, area regulatornya masih normal, semua bagiannya utuh, kita mendapatkan ekspresi relatif itu 3 plus di sini. Oke. Oke, nanti saya jawab Ibu atau adik ini Francisca setelah saya jelasin ini ya. Oke, nah eh, itu pertanyaan yang bagus sekali, sangat bagus. Itu sebenarnya akan kejawab di sini juga sih. Oke, eh, jadi kita lihat bagaimana caranya mengidentifikasi daerah regulator tadi. Nah, kita lihat ini kalau delesinya paling ujung hilang area ini, ekspresinya itu sama dengan kontrol, sama-sama plus 3. Artinya bagian ini itu tidak penting untuk proses transkripsi atau mungkin bukan merupakan tempat penempelan protein regulator. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Eh, Mutasi kedua, area yang hilang adalah ini. Ekspresinya masih terjadi tapi lebih rendah. Terjadi tapi lebih rendah. Kemudian kalau mutasinya di area ini sama. Ekspresinya juga lebih rendah daripada kontrol. Artinya apa? Ada bagian dari 2 dan 3 itu yang memang merupakan tempat menempelnya protein aktivator. Ya. Tapi seberapa luas? Yang jelas dengan menggunakan data dari 1 dan 2, kalau kita lihat daerah overlapnya segini. Ya. Berarti area ini itu merupakan tempat penempelan aktivator. Nah, kemudian dengan membandingkan area 2, 3, dan 4, kita lihat ketika mutasinya 4 ya, ada di area ini, ekspresinya itu sama dengan kontrol. Berarti area ini itu tidak penting untuk proses transkripsi. Sehingga dengan mengarsir seluruh daerah overlap atau daerah tumpang tindih, kita bisa tahu bahwa zona ini adalah tempat penempelan aktivator. Kita sudah dapat satu. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa mengetahui daerah aktivator yang kedua, yang posisinya ada di sini. Karena yang nomor 5 kita lihat dia kembali lagi jadi satu. Ya, berarti mutasi 6 di sini ini bukan merupakan tempat penempelan aktivator. 7 juga bukan. Ya, 8. Nah, kalau kita membandingkan 8 dengan 9 sekarang, apa yang unik? Saat mutasinya 8, ekspresinya 0. Bukan plus 1, bukan plus 2 lagi, tapi langsung 0. Artinya apa? Kalau ekspresinya 0, berarti proses penempelan RNA polimerase tidak bisa berlangsung. Oke. Nah, berarti apa? Daerah ini adalah tempat penempelan RNA polimerase atau dengan kata lain adalah eh, lokasi keberadaan tata box karena RNA polimerase itu mengenali tata box. Nah, dari hasil penelitian ini kita bisa melihat ya
yang menyebabkan gen tidak bisa terekspresi meskipun nanti dia sudah membentuk eukromatin yang apa namanya kromatinnya terurai itu adalah ketika RNA polimerase tidak bisa menempel pada promotor. Ya. Nah, terus apa fungsinya dari bagian yang lain, ya komponen regulator? Dari gambar ini kita bisa melihat, ya PE2 dan PE1 ini hanya akan meningkatkan ekspresi gen, tapi tidak menyebabkan gen itu terekspresi atau tidak. Ya. Jelas, Bu? Ibu apa adik? Saya takut salah nyebut. Francisca, jelas? Ya, jadi ekspresi gen itu tidak selalu membutuhkan enhancer, tapi pasti membutuhkan promotor. Karena promotor adalah tempat menempelnya RNA polimerase. Nah, enhancer, yaitu namanya juga bahasa Inggris, enhance itu artinya meningkatkan. Jadi keberadaan enhancer itu hanya meningkatkan ekspresi saja, tapi tidak fundamental agar gen itu terekspresi atau tidak. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang menambahkan? Jelas ya. Eh ini nggak ada pertanyaan lain. Oke, kalau tidak saya lanjut. Nih. Nah, eh, apakah punya ekson atau punya intron itu untung atau rugi? Nah, itu pertanyaan yang berikutnya. Oke, sebagai gambaran aja, sebenarnya kalau kita lihat Human Genome Project, ya, gen-gen yang mengkode protein yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya nggak akan sampai lebih dari 30.000. Tapi kalau kita lihat protein yang ada di dalam tubuh kita, ya, jumlahannya atau jenisnya itu jutaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari jumlah gen yang terbatas itu menghasilkan protein dengan jumlah yang beraneka ragam. Salah satu jawabannya dikenal dengan istilah alternative splicing. Oke. Nah, ini contohnya. Anggaplah kita sebut troponin, ya troponin T genes atau gen troponin T. Nah, gen ini itu memiliki 5 ekson, ya, dan 4 intron, 1, 2, 3, 4. Setelah dia ditranskripsi menjadi pre-mRNA, maka fase selanjutnya adalah dia akan di eh, apa namanya proses, di mana intron dihilangkan dan ekson digabung. Ternyata kalau kita lihat dua sel yang berbeda, dua jenis sel yang berbeda, pada sel pertama, ya, dia hanya menggunakan ekson 1, 2, 3, 5. Sedangkan di eh, sel yang kedua, dia menggunakan ekson 1, 2, 4, 5. Nah, karena dia menggunakan ekson yang berbeda, maka protein yang dihasilkan dari yang 1 dan 2 ini itu akan berbeda. Ya, berbeda karakteristik atau berbeda fungsi. Jadi, eh, kenapa kita menggunakan gen yang terbatas bisa menghasilkan jenis protein yang banyak? Salah satunya adalah bagaimana kemudian dari satu gen itu akan menghasilkan dua mRNA yang berbeda melalui mekanisme alternatif splicing. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman?
Oke. Nah, eh, kalau tidak saya lanjut. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apakah kalau transkripsi terjadi, proses translasi pasti terjadi? Oke. Jawabannya tidak, ya. Hasil transkripsi itu tidak langsung ditranslasi. Ya, tidak semua seperti itu. Ada yang langsung, ada yang tidak. Contoh misalnya pada perkembangan apa namanya embrio, fase awal perkembangan embrio itu menggunakan mRNA dari ibu, bukan mRNA-nya bayi, gitu kan. Nah, jadi selama proses pembuatan sel telur, ya, ibu akan menyediakan atau menyimpan mRNA tertentu dari gen-gennya di dalam sel telur. Nah, selama proses pembelahan dari zigot menjadi blastula, ya, maka mRNA itulah yang akan bekerja. Oke. Nah, mRNA yang baru disintesis itu bisa saja kemudian diperintah untuk mengalami degradasi. Ya, jadi untuk proses degradasinya akan ada yang namanya mikroRNA. Nah, mikroRNA ini ya akan mengenali RNA target, membentuk RNA rantai ganda. Ingat, di dalam sel RNA rantai ganda itu dianggap sebagai musuh atau enemy, ya. Seperti virus lah. Maka kalau dia ada, ya dia akan dihancurkan seperti ini. Dan sebelum dia hancur, tentunya RNA rantai ganda itu akan mencegah proses translasi karena dia akan memblok atau menahan pergerakan dari ribosom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mungkin mau menambahkan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nah, eh, tadi saya cerita bahwa proses diferensiasi itu kan sebenarnya dimulai saat perkembangan embrio di dalam kandungan. Nah, kalau kita melihat pola perkembangan embrio itu sebenarnya ada dua pola. Yang pertama itu dipengaruhi oleh distribusi protein yang ada di sel telur. Nah, pada jenis ini, ketika sel membelah, ya, akan ada bagian yang mendapat protein bentuknya bulat dan ada bagian yang mendapat protein yang bentuknya segitiga. Nah, perbedaan jenis protein yang ada di sel tersebut itu akan mempengaruhi apakah dia menjadi misalnya sel kulit atau dia akan menjadi sel otot. Oke. Nah, ini yang disebut dengan eh, peristiwa determinasi autonom. Jadi masing-masing sel ini sudah tidak akan bisa lagi berkembang menjadi embrio karena dia sudah mendapat distribusi protein yang berbeda. Oke, pertanyaan yang menarik. Memang betul bahwa di dalam sel DNA itu rantai ganda, RNA itu rantai tunggal. Tetapi di alam, ya, di alam seperti di virus, RNA itu bisa rantai ganda, DNA pun bisa rantai tunggal. Nah, inilah yang di forum diskusi ini mau saya luruskan. Kata DNA, ya ini biasanya sering dihilangkan sama anak-anak sekarang tentang terminologi ya. Kata DNA itu dan RNA,
ya, dua huruf pertama ini mengacu pada jenis gulanya, di mana DNA itu mengacu pada deoksiribosa, ya, deoksiribosa, sedangkan RNA itu mengacu pada gula ribosa. Oke. Jadi, yang membedakan DNA dan RNA adalah jenis gulanya, tidak tidak hal yang lain. Jadi sebenarnya yang membedakan DNA RNA itu adalah bukan apakah dia rantai ganda atau dia rantai tunggal, bukan. Yang membedakan adalah bahwa DNA dan RNA itu dibedakan oleh jenis gulanya. Di mana kalau RNA itu gulanya gula pentosa 5 karbon, ya, eh, seperti ini. Kemudian di sini ada, oke, jadi ini C1, 2, 3, 4. Nah, bedanya itu letaknya di sini. Jadi kalau dia deoksiribosa, di sini akan ada atom H. Sedangkan kalau dia ribosa, di sini itu atomnya adalah OH. Jadi kata deoksiribosa berarti D ini hilang, O-nya adalah oksigen. Jadi kalau kita tahu struktur ribosa bahwa di sini harus ada gugus hidroksil, maka deoksiribosa oksigennya hilang, jadinya sisanya atom hidrogen saja. Kurang lebih seperti itu, eh, Francisca. Ya, jadi eh, kita selalu harus tahu mereka itu dibedakan berdasarkan apa yang utama. Jadi DNA dan RNA yang membedakan adalah jenis gulanya. Satu gulanya ribosa, satu gulanya deoksiribosa. Apakah dia rantai tunggal atau rantai ganda? Kembali lagi, di alam ada DNA rantai ganda, ada RNA rantai ganda. Ada DNA rantai tunggal, ada RNA rantai tunggal di alam. Oke. Seperti itu. Semoga jelas. Ya, saya tahu, Pak. Kalau saya sendiri juga ngajar di kampus atau ketemu anak SMA sering bilang, apa sih kalau saya tanya apa sih bedanya DNA dan RNA? Oh, DNA itu bentuknya rantai ganda, RNA rantai tunggal. Nah, inilah yang sering terjadi ketika biologi itu dipelajari menggunakan contoh. Ya, karena contohnya di kebetulan yang dipakai adalah di dalam sel dan selalu contohnya adalah DNA itu rantai ganda dan RNA itu rantai tunggal, seolah-olah itu menjadi pembeda. Padahal padahal itu bukan pembedanya. Karena wujud rantai ganda dan rantai tunggal itu bisa ditemukan pada kedua-duanya. Makanya saya sering mengajak adik-adik itu, kalau kita bicara klasifikasi, maka carilah pembeda utamanya. Ya. Monokotil dan dikotil apa pembedanya? Jumlah kotiledonnya, gitu. Bukan akar serabut atau yang lain. Makanya saya kalau ujian, kalau ada yang saya tanya apa beda monokotil dan dikotil, dia menjawab akar serabut, akar tunggang, itu pasti saya kasih nilai setengah karena bukan itu yang membedakan. Oke. Oke, nah lanjut lagi untuk yang tadi, eh, apa namanya? Untuk tipe perkembangan embrio yang kedua ini disebut dengan eh, apa namanya? Positional spesifikasi. Jadi positional spesifikasi itu terjadi karena diferensiasi sel itu akan dipengaruhi oleh posisi sel tersebut. Nah, ini akan melibatkan aliran sinyal atau sinyal transduction yang kita sudah pelajari pada eh, minggu-minggu sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube yang saya kasih judul sel signaling. Jadi nanti sel yang mana, ya di mana dia berada, itu akan menentukan dia menjadi siapa. Karena pada proses ini akan ada sel yang menghasilkan sinyal, kemudian diterima oleh reseptor. Ketika reseptor itu menerima sinyal, dia akan mengaktifkan gen-gen tertentu di dalam sel. Nah, mungkin ini adalah contoh bagaimana proses diferensiasi itu terjadi.
Jadi dalam proses diferensiasi ada yang namanya master regulatory gene. Jadi gen inilah yang nanti akan menjadi eh, gen yang pertama untuk aktif dan kemudian mengaktifasi gen-gen yang lain. Nah, contoh di sini yang paling terkenal di buku itu adalah faktor transkripsi namanya MIOD, ya. Jadi ini adalah sel-sel embrionik, dia akan berkembang menjadi sel otot. Ya, maka pada proses diferensiasi, hal pertama yang harus terjadi adalah MIOD ini aktif. Nah, ketika gen MIOD ini aktif, dia akan menghasilkan faktor transkripsi yang berupa protein MIOD. Oke. Nah, protein MIOD ini ya itu akan bisa berperan sebagai faktor transkripsi untuk dirinya sendiri, ya untuk gennya sendiri sehingga jumlah MIOD akan semakin banyak dan dia juga bisa mengaktifkan gen lain di sini, ya. Nah, gen lain ini juga mengkode protein yang berperan sebagai faktor transkripsi. Nah, kemudian dia menempel pada beberapa gen yang lain yang terkait dengan perkembangan sel otot. Oke, ini, jadi proses diferensiasi itu sendiri memang melibatkan perubahan dari ekspresi gen. Tetapi apakah gennya hilang? Jawabannya tidak, karena sebelum dia berdiferensiasi, gen ini ada. Setelah dia berdiferensiasi, gen ini juga akan tetap ada. Jadi, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah diferensiasi sel dari satu sel menjadi sel lain itu bukan karena perbedaan jumlah gen, tetapi perbedaan ekspresi gen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, yang kita bahas tadi adalah ekspresi gen pada eukariot. Nah, kalau saya peringkas, jadi pada eukariot ya agar suatu gen itu bisa terekspresi, maka syarat utamanya RNA polimerase itu harus menempel pada promotor. Nah, agar RNA polimerase bisa menempel pada promotor, maka harus ada yang namanya di sini general factor transcription. Ya, di sini ya, ini namanya adalah general factor transcription. Nah, setelah yang ini ya, general factor transcription itu bisa nempel, ya, ekspresikan bisa bisa terjadi, tapi kadarnya rendah. Nah, untuk meningkatkan ekspresi gennya, maka di sini peranan enhancer yang akan meningkatkan kemampuan dari RNA polimerase untuk melekat pada eh, promotor. Nah, kemudian eh, pengaturan ekspresi gen pada eukariot, satu promotor, satu gen. Ya, sehingga mRNA pada eukariot akan mewakili satu gen saja, sehingga disebut dengan istilah monosistronic. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan prokariot? Nah, pada prokariot ini unik karena pada eukariot ya ekspresi gen itu diatur dalam satu sistem operon ya. Jadi sebagian besar gen itu diatur dalam bentuk sistem operon. Bagaimana sistem operon itu? Jadi sistem operon itu terdiri atas promotor dan beberapa gen ya yang diatur oleh promotor yang sama. Oke. Nah, biasanya gen-gen ini itu terlibat pada satu jalur metabolisme yang sama. Misalnya apakah dia sintesis triptofan, apakah dia terlibat dalam pemecahan molekul gula, dan metabolismenya itu akan diatur seperti ini. Oke. Nah, eh,
Operon itu biasanya dikontrol oleh gen regulator. Nah, gen regulator ini akan menghasilkan protein. Nah, tergantung kalau dia regulasinya adalah regulasi negatif, maka gen regulator ini menghasilkan protein yang disebut dengan nama represor. Namanya aja repres, menekan kan. Jadi represor itu otomatis akan menghambat ekspresi dari operon. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, di sini karena beberapa gen diatur oleh promotor yang sama, maka mRNA dari eh, prokariot itu bersifat polisisteronik atau poligenik. Jadi satu mRNA dengan banyak gen. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa setiap gen ini bersifat independen karena mereka punya start dan stop codonnya sendiri-sendiri. Jadi ini punya start, ini punya stop, ini punya start, ini punya stop, ini juga punya start, dan ini juga punya stop. Yang artinya apa? Kalau misalnya ribosom gagal menempel di area yang ini, ya, dia tidak akan mengganggu ekspresi dari gen B karena gen B itu punya start dan stopnya sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat eh, apa tipe operon. Jadi kalau kita lihat tipe operon itu ada yang namanya regulasi negatif, ada yang namanya regulasi positif. Nah, regulasi negatif ini kalau protein regulator itu menghambat ekspresi dari operon. Sedangkan regulasi positif kalau produk dari gen regulator meningkatkan ekspresi dari operon. Nah, untuk regulasi negatif sendiri ada dua. Pertama dikenal dengan istilah korepresor, biasanya terjadi pada proses anabolisme, dan inducible itu terjadi pada gen-gen yang terlibat dalam proses katabolisme atau proses eh, penghancuran penghancuran molekul kompleks jadi sederhana. Nah, ini adalah contoh dari regulasi negatif. Ya, kita lihat di sini operon itu punya tiga gen, yaitu gen G, H, dan I. Nah, promotor ini itu diatur oleh protein represor yang disintesis dalam kondisi tidak aktif. Berarti apa yang terjadi? Karena dia disintesis dalam kondisi tidak aktif, ya, maka dia tidak akan bisa menghambat kerja dari operon sampai nanti sel mensintesis senyawa yang berperan sebagai protein yang dapat mengaktifkan ya mengaktifkan represor. Maka kalau itu terjadi, represor akan menempel pada operator dan akhirnya dia akan memblok RNA polimerase. Nah, contoh dari sistem ini adalah tryptophan operon atau dikenal dengan nama TRP operon. Nah, TRP operon itu berperan dalam proses sintesis asam amino tryptophan. Nah, untuk mensintesis tryptophan pada bakteri dibutuhkan keberadaan 5 gen, yaitu A, B, C, D, dan E. Oke. Nah, eh, karena dia bekerja dalam proses biosintesis atau sintesis asam amino, maka aturannya adalah proses sintesis harus dihentikan kalau asam aminonya berlebih. Dan kemudian dilanjutkan kalau asam aminonya menurun. Oke. Eh, nah, contoh di sini. Apabila sel belum memiliki triptofan yang cukup di dalam selnya, maka di sini represor yang disintesis dalam kondisi tidak aktif itu tidak bisa menempel pada operator. Sehingga TRP operon itu akan
aktifkan terus-menerus. Tetapi apabila kadar triptofan di dalam sel sudah tinggi, maka triptofan itu akan menempel pada represor dan menyebabkan represor itu jadi aktif. Nah, kalau represornya aktif, maka dia akan menempel di operator dan menghambat terjadinya proses transkripsi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Eh, Jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke sistem yang eh, berikutnya. Oke. Sistem yang kedua dikenal juga dengan sistem inducible. Biasanya ditemukan pada operon-operon yang mengatur proses katabolisme, yaitu pemecahan molekul. Jadi aturannya adalah enzim-enzim yang berperan dalam proses pemecahan molekul itu baru disintesis kalau yang dipecah itu ada. Tapi kalau yang dipecah itu tidak ada, maka operon harus dinonaktifkan. Nah, pada sistem ini, pada sistem ini represor itu disintesis pada kondisi aktif, pada kondisi aktif. Sehingga setelah disintesis dia akan menempel pada promotor dan kemudian memblok proses transkripsi. Namun, apabila bakteri memakan atau menyerap laktosa, maka laktosa itu akan menempel pada represor dan menyebabkan represor menjadi tidak aktif. Nah, karena represor tidak aktif, maka sisi pengenalan RNA polimerase terbuka dan RNA polimerase akan menempel di sini. Sehingga terjadilah proses transkripsi. Oke, ada pertanyaan mengenai lab operon? Oke, jika tidak ada, ya ini kurang lebih ya. Jadi kalau ada laktosa, laktosa menempel di represor, represor tidak aktif, dia tidak menempel di operator, sehingga akhirnya Pak RNA polimerase bisa menempel dan di promotor dan terjadilah proses transkripsi. Ya, ini cuma ringkasan tentang negatif inducible, negatif reversible, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Oke. Nah, kemudian ada kasus. Apa yang terjadi ketika bakteri itu tumbuh pada media yang mengandung glukosa dan laktosa? Yang mana yang akan bakteri pakai? Apakah kedua-duanya pada saat yang bersamaan, atau dia akan menggunakan salah satunya terlebih dahulu? Ya. Nah, pada kenyataannya kemudian bakteri itu akan menggunakan gula yang paling mudah untuk dipakai terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah glukosa. Ya. Nah, namun bagaimana caranya agar laktoperon itu tidak aktif? Karena kan pada saat glukosa ada, laktosa juga eh, ada. Nah, disinilah triknya. Jadi, kalau di dalam sel, ya, tidak ada glukosa atau glukosanya rendah, tapi laktosanya ada, maka glukosa yang rendah itu akan memicu akumulasi dari siklik adenosin monofosfat atau CAMP. Nah, CAMP ini akan menempel pada protein namanya protein CAP, dan kemudian dia akan menempel pada daerah regulator. Dan ini memfasilitasi penempelan RNA polimerase. Oke.
Nah, berarti apa? Kalau posisinya tidak ada glukosa, tetapi ada laktosa, maka dia akan menggunakan glukosa terlebih dahulu. Nah, ketika nanti glukosanya habis, sistem inilah yang berjalan. Tapi kalau glukosanya banyak, nah maka glukosa itu akan menyebabkan kadar CAMP di dalam sel itu rendah. Nah, kalau kadar CAMP di dalam sel itu rendah, maka dia tidak akan bisa berikatan dengan CAP dan otomatis eh, kompleks CAMP dan CAP itu tidak bisa menempel pada area regulator dari laktoperon dan ini berakibat RNA polimerase tidak bisa menempel di promotor dan akhirnya proses eh, transkripsi itu tidak bisa berlangsung. Nah, karena di sini protein regulator memfasilitasi eh, aktifnya suatu gen, maka ini dikenal dengan istilah regulasi positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tambahan? Silahkan. Oke, jika tidak, nah ini gambar yang lebih jelas ya. Jadi ini adalah kondisi ketika kadar glukosa rendah. Jadi CAMP-nya tinggi, ya maka apa lakoperon akan aktif. Tetapi kalau kadar glukosanya, sorry, ini glukosa rendah. Maaf kebalik. Ini kalau kadar glukosa tinggi dan ada laktosa, maka lakoperon akan dinonaktifkan. Oke, bukan. Jadi, Stefani, ketika kadar glukosa tinggi, ya, ketika kadar glukosa tinggi itu tidak ada CAMP. Padahal CAMP ini dibutuhkan untuk mengaktifkan protein CAP. Oke. Jadi CAP ini akan menempel pada area khusus dari promotor, ya, dan dia memfasilitasi menempelnya RNA polimerase. Oke. Sehingga kalau CAP-nya tidak aktif, meskipun meskipun represor tidak menempel pada operator, tetap saja ekspresi gen tidak berlangsung karena RNA polimerase tidak bisa menempel pada promotor. Sampai di sini jelas, Stephanie? Oke, nah eh, di beberapa kasus kemudian ilmuwan melakukan percobaan. Jadi pada sistem operon, lak operon itu ada dikenal beberapa tipe mutasi ya. Eh, LAG-I negatif itu berarti dia tidak bisa memperoleh LAG-I atau tidak menghasilkan LAG-I. Jadi yang negatif itu artinya mutan yang tidak mampu memproduksi. Nah, ilmuwan ingin mempelajari bagaimana sih cara kerja dari masing-masing komponen. Nah, kita tahu bahwa bakteri itu pasti punya yang namanya DNA kromosom. Nah, di luar DNA kromosom itu ada plasmid. Nah, lakoperon itu pada dasarnya adanya di DNA kromosom. Oke, tetapi kita bisa buat kopiannya.
dan kemudian kita letakkan di plasmid. Sehingga dia akan diploid parsial. Ya. Jadi untuk lakopron, satu akan ada di kromosom, satu akan ada di plasmid. Ini yang dikenal dengan istilah merozigot atau diploid parsial. Nah, kemudian apabila kita memiliki bakteri di mana pada DNA kromosomnya terdapat lakopron dengan lakset yang termutasi dan di plasmidnya ya laksetnya normal tetapi lak-I-nya yang termutasi, maka apa yang terjadi? Ya, pada media yang mengandung laktosa, ya pada media yang mengandung laktosa, pada media yang tanpa laktosa dulu. Pada media yang tanpa laktosa, karena represor ini adalah protein, maka dia bisa menempel pada promotor yang ada di kromosom dan promotor yang ada di plasmid. Sehingga kedua operon ini akan diblok. Nah, ini yang dikenal dengan nanti mutasi cis dan mutasi trans gitu ya. Nah, protein ini bersifat trans karena kita punya dua gen, dia bisa dua gen yang kita letakkan satu di kromosom, satu di plasmid, represor ini bisa menempel pada keduanya. Jadi sifatnya adalah trans. Oke. Nah, sekarang kalau ada laktosa gimana? Kalau ada laktosa berarti represor ini tidak aktif. Maka gen yang atau lak operon yang ada di kromosom dan yang ada di plasmid itu akan sama-sama aktif. Dia ditranskripsi. Tetapi karena yang di plasmid yang punya lakset normal, maka dia yang akan menghasilkan beta galaktosidase. Artinya pada kondisi double mutan seperti ini, ya mereka tetap bisa hidup pada medium yang mengandung laktosa karena apa? Salah satu sistem itu tetap mampu menghasilkan beta galaktosidase. Sampai di sini ada pertanyaan? Tuh. Halo. Nah, ini maskotnya. Halo, halo. Tanya teman-teman pagi-pagi. Kamu juga bangun pagi-pagi. Oke, kalau tidak, nah ada juga mutasi namanya LAC-IS. Nah, bagi yang pernah ngerjain soal-soal, pasti pernah tahu tipe mutasi ini. LAC-IS artinya adalah LAC-I super. Super itu artinya apa? Dia tidak bisa dinonaktifkan. Ya, jadi kalau kita desain, misalnya di DNA kromosom terdapat sistem operon dengan LAC-IS dan di plasmid, ya, dan di plasmid ada sistem operon dengan LAC-I normal, maka ya baik ada ataupun tidak ada laktosa di dalam sel, kedua sistem tetap tidak akan aktif. Artinya sel itu tidak akan bisa hidup pada media yang mengandung laktosa. Kenapa? Karena sekali lagi mutasi dari eh, apa namanya LAC-I itu bersifat trans. Dia bisa menempel pada operator yang ada di kromosom dan dia juga bisa menempel pada operator yang ada di plasmid. Dengan demikian, selama dia LAC-nya IS, maka LAC operon itu akan selalu dihambat. Jadi mau ada, mau tidak, laktosa sistem ini tidak akan jalan. Dan dalam skala makro kita akan bisa melihat bahwa bakteri tersebut tidak akan bisa hidup dengan media yang mengandung laktosa. Nah, jenis mutasi berikutnya itu adalah OC atau konstitutif operator. Nah, berlawanan dengan mutan IS, kalau mutan OC ini berarti operatornya tidak bisa ditempeli oleh represor. Makanya nanti mutasinya bersifat konstitutif, artinya terus-menerus mau ada ataupun tidak laktosa dia
si operon itu akan selalu aktif. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kalau didesain ya di eh, kromosom ya lak I-nya positif, lak O-nya positif tapi dia lak Z-nya negatif. Kemudian di plasmid dia punya lak I positif, lak O-nya C ya, lak Z-nya positif, maka apa yang terjadi? Oke. Lak I yang ada di kromosom dan plasmid itu sama-sama bisa menghasilkan represor ya, sama-sama menghasilkan represor. Dan kalau tidak ada laktosa, maka represor ini akan bisa menempel ke operon yang ada di kromosom, tetapi tidak akan bisa menempel pada operator yang OC. Sehingga pada kondisi tidak ada glukosa, ya sistem yang OC ini akan tetap bisa menghasilkan beta galaktosidase karena pasangannya adalah lakset positif. Oke. Terus bagaimana kalau ada laktosa? Ya, kalau ada laktosa, ya eh, operator tetap tidak bisa menempel di keduanya. Cuman kan operon yang ada di kromosom itu tidak bisa eh, menghasilkan enzim untuk mencerna laktosa karena di sini laksetnya negatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Oke, kalau tidak saya lanjut. Oh, ini yang tadi. Oke. Nah, kalau tadi di Lacopron kita mengenal istilah regulasi positif menggunakan CAP, maka di TRP Opron kita mengenal istilah regulasi yang disebut dengan atenuasi. Oke. Nah, idealnya pada sistem TRP Opron, jika triptofan itu sudah menumpuk, maka TRP Opron itu harus di stop. Idealnya seperti itu. Tetapi, ya, tetapi di dalam sel itu selalu terjadi kebocoran. Makanya, meskipun triptofan itu berlebih, ekspresi gen atau operon TRP itu akan selalu terjadi. Nah, untuk mencegah agar proses transkripsinya tidak sampai akhir, maka dia akan menciptakan sistem terminasi awal. Nah, kuncinya adalah di TRPE ini terdapat 4 segmen. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Jadi ketika nanti TRPE-nya ditranskripsi, ya, maka ketentuan transkripsi berlanjut atau tidak itu akan ditentukan dari segmen mana yang akan menempel satu dengan yang lain. Misal, kalau sel itu kekurangan triptofan, maka ribosom itu akan terhenti di sini. Karena pada bakteri ingat transkripsi dan translasi itu jalannya bareng ya. Jadi proses translasi akan berhenti di sini sehingga ya, sehingga yang nanti bisa menempel satu dengan yang lain adalah 2 dan 3. Kalau yang menempel 2 dan 3, maka dia membentuk anti-terminasi. Proses transkripsi akan dilanjutkan. Tapi apabila triptofannya berlebih, maka ribosom akan terus berjalan ya. Sehingga ketika ribosom sudah melewati segmen 2, 1 dan 2 akan membentuk struktur ya. Ini
stem loop. Kemudian 3 dan 4 juga membentuk struktur stem loop. Nah, struktur batang dan loop yang diikuti oleh poliurasil itu menandakan bahwa proses transkripsi harus dihentikan. Jadi artinya kalau triptofan itu banyak, meskipun terjadi kebocoran pada proses transkripsi awal, ya eh, ekspresi dari triptofan operon bisa dicegah, ya, dengan cara membentuk sistem atenuasi ini. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan? Silahkan. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi kalau apa namanya triptofannya banyak, ya, maka dia akan bergerak siung seperti ini, ribosomnya, sehingga nanti ya segmen yang bisa menempel itu adalah 1, 2, 3, 4 dan terbentuklah anti terminasi. Kan 3, 4 udah gabung. Tapi kalau tidak ada, nanti segmen yang gabung adalah karena ribosomnya nempel di 1, maka yang gabung adalah 2 dan 3. Maka proses eh, transkripsi akan dilanjutkan sampai akhir. Ada pertanyaan atau ada diskusi? Karena ya itu adalah akhir dari penjelasan hari ini mengenai pengaturan ekspresi gen pada eukariot dan prokariot. Sekali lagi saya ulang, pada prokariot ya gen-gen yang terlibat dalam satu jalur metabolisme ya itu akan diekspresikan secara bersama-sama, ya. Mereka dikelompokkan ke dalam satu operon, di mana satu operon itu akan terdiri atas promotor, operator, dan gen-gen terkait. Nah, kerja dari operon itu diatur oleh gen regulator, di mana pada regulasi negatif, ya, gen regulatornya itu adalah protein represor. Oke. Nah, yang harus diingat regulasi negatif itu ada dua, ada inducible, ada reversible atau korepresor lah istilahnya. Nanti kita mengenal ada molekul inducer dan ada juga molekul korepresor. Nah, pada TRP peron nanti triptofan itu berperan sebagai korepresor di mana dia akan menempel pada represor yang tidak aktif dan mengubahnya menjadi aktif. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka lakopron akan tidak aktif. Ya, ini mencegah triptofan berlebih. Sedangkan pada sistem lakopron, ya, represor disintesis pada kondisi aktif, sehingga kalau tidak ada laktosa, represor akan langsung menempel pada operator, dan ini menyebabkan ekspresi dari lakopron akan terhenti. Nah, baru kemudian ketika ada laktosa, laktosa akan menempel pada represor, menyebabkan represor tidak aktif, dan lakopron menjadi aktif. Oke. Itu kurang lebih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Dan apa rekaman nanti akan saya upload, ya.
silahkan. Nah, kalau ada pertanyaan di sesi YouTube-nya itu juga boleh di chat-chat ditanya, no problem. Ya, itu oh ada pertanyaan. Iya, rekaman ini direkam Stefania. Untuk yang minggu lalu itu bisa dilihat di Instagram saya. Itu saya taruh link YouTube-nya. Saya taruh di link YouTube biar kalau ada yang lain mau ngeliat itu juga gampang lihatnya. No. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pagi ini. Sampai ketemu, mudah-mudahan eh, apa namanya, kita semua sehat dan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlibur panjang semuanya. Hati-hati di jalan bagi yang bepergian. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Sama-sama Pak Adianto.